Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eva Herlianti SE dengan NIM 2520411, asal LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menyampaikan materi badan usaha milik swasta. Asal instansi saya dari Madrasah Alia Negeri Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Selamat menyaksikan. Segera datang ke meja pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kerapian pakaian, kemudian kebersihan kelasnya. Anak-anak, Ibu persilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Dila, ini jilbabnya jangan seperti ini ya nak. Kita kan sekolah madrasah, jadi jilbabnya harus dibungkam seperti ini ya nak. Besok tidak boleh lagi seperti itu ya. Baik. Dan kelasnya sudah bersih biar kita pembelajaran nanti bisa kondusif, aman dan nyaman. Anak-anak silakan duduk kembali. Sama-sama. Untuk rasa cinta kepada bangsa kita, ya, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme diri kita. Bentar ya nak, Ibu persiapkan dahulu. Siapa yang bertugas hari ini? Silakan. Saatnya jam ke-6 dimulai. Anak-anak berdiri dulu ya. Saatnya jam ke-6 dimulai. Indonesia tanah airku, Ada baiknya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak hadir hari ini nak? Nihil. Iya. Contoh yang tidak sekolah kemarin sudah masuk? Wati? Nihil ya. Ibu sudah memberikan penjelasan tentang Badan Usaha Milik Indonesia. Di dalam kepemilikannya itu terdiri dari 3. Yang pertama Badan Usaha Milik Negara, yang kedua Badan Usaha Milik Daerah, yang ketiga Badan Usaha Milik Swasta. Kemarin kita sudah mengulas tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu Badan Usaha Milik Negara? Ya, Wati, silakan. Apa itu Badan
negara? Baik, Ibu Pak, izin menjawab. Jadi badan usaha milik negara adalah badan usaha yang dimana modalnya itu berasal dari pemerintah atau negara. Biasanya BUMN ini ditujukan untuk menjadi layanan bagi masyarakat atau menjadi agen pembangunan. Oke, tepuk tangan. Nah, siapa lagi yang tahu apa itu badan usaha milik daerah? Ayo, Rio. Baik Ibu, izin jawab. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang separuh atau seluruh modalnya milik pemerintah daerah, yang dimana manfaatnya digunakan untuk perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari saya. Siapa yang tahu contoh-contoh dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah? Ayo. Semangatnya luar biasa ya anak-anak. Nah, silakan topik. Badan usaha milik BUMN contohnya seperti PLTA, Pertamina, dan PLN. Sedangkan BUMD contohnya seperti pasar daerah, pariwisata daerah, bank daerah, di mana ada di Sumatera Barat yaitu PT Bank Nagari. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, nah Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar ya nak, Ibu persiapkan terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 5. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian dari BUMS. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari BUMS. Tujuan yang ketiga yaitu membedakan bentuk-bentuk atau jenis dari BUMS. Yang keempat, menjelaskan peran dari BUMS. Dan yang kelima, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari BUMS. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah tahu apa itu BUMN, apa itu BUMS, dan contoh-contohnya. Nah, hari ini kita melanjutkan kegiatan kita, materi pembelajaran kita yaitu tentang BUMS. Nah, dari gambar ini Ibu ingin kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu kalian perhatikan apa yang bisa kalian lihat dari gambar yang Ibu tampilkan. Gambar minimarket, apa lagi? Warnanya mencolok. Nah, siapa yang tahu dari gambar tersebut adakah BUMS? Yang pertama, ayo Dodo. Yang pertama apa Dodo? Pertama, menciptakan lapangan kerja, yang kedua meningkatkan pendapatan negara, dan yang ketiga mendorong inovasi dan persaingan yang sehat. Oke, peran BUMS dalam perekonomian itu ada 3. Yang pertama itu menciptakan lapangan kerja. Yang kedua meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga mendorong inovasi dan persaingan sehat. Anak-anak Ibu, dari peran BUMS tersebut dalam perekonomian, adakah yang bisa menjelaskan ketiga peran tersebut? Ayo Ina, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi peran BUMS dalam perekonomian yaitu ada 3. Pertama, menciptakan lapangan kerja. Maksudnya, BUMS membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Maksudnya, perusahaan yang sudah berdiri
membayar pajak kepada pemerintah yang kemudian digunakan untuk pembangunan. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi, yang dimana maksudnya adalah persaingan antara BUMS yang mendorong inovasi atau kualitas produk yang lebih baik. Oke, tepuk tangan kasih apresiasi. Pertanyaan untuk anak ibu semuanya. Apa dulu buat kalian semua? Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang selanjutnya. Kelebihan BUMS. Nah, kemarin pembelajaran yang sebelumnya itu BUMN dan BUMD tentu saja ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga di materi kita sekarang BUMS itu ada juga kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihan BUMS adalah Tuti. Apa Tuti kelebihan dari BUMS? Ya? Kelebihan BUMS pertama, lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan kemampuan pasar. Yang kedua, efisien dalam pengelolaan modal, mendorong kreativitas dan inovasi. Ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oke, terima kasih Wati. Setelah kelebihan BUMS itu ada juga terdapat kelemahan. Nah, apa saja kelemahan dari BUMS? Itu ada 5 kelemahannya. Silakan Iwan. Bagi 3 nih Bu. Ada beberapa kekurangan BUMS yang antara lain yang pertama itu rentan terhadap kebangkrutan. Yang kedua, orientasi utama adalah mengejar keuntungan sehingga besar menghasilkan dampak sosial atau lingkungan. Yang ketiga, terkadang kurang memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Yang keempat, bisa menimbulkan persaingan tidak sehat. Dan yang terakhir atau yang kelima, konsentrasi kepemilikan pada individu tertentu. Oke, terima kasih Iwan. Nah, kekurangan dari BUMS itu adalah rentan terhadap kebangkrutan. Nah, yang kedua kekurangannya, orientasi utama adalah mengejar keuntungan sehingga bisa mengabaikan dampak sosial atau dampak lingkungan di sekitar. Kemudian kekurangan BUMS yang ketiga adalah terkadang kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, bisa menimbulkan persaingan tidak sehat. Dan yang kelima, konsentrasi kepemilikan hanya pada individu tertentu. Baik anak, Ibu akan memberikan contoh BUMS di Indonesia. Silakan kalian perhatikan. Nah, dari contoh tersebut itu bergerak di bidangnya masing-masing. Ya, ada BCA, ada Apple, Samsung, ada Tri, Indosat, JNE, Indofood, dan Yamaha. Ini hanya sebagian kecil contoh BUMS yang ada di Indonesia. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian menjelaskan bergerak di bidang apakah contoh BUMS yang Ibu tampilkan tersebut. Ayo, Ibu minta salah satunya saja. Siapa? Salah satu silakan berdiri. Berdiri Nak. Oke, Ina. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang usaha ada 6 yaitu yang pertama. Mata. Ayo. Siapa yang tidak memegang kawannya? Tadi kan tuh Ibu tadi apa? Ya? Apa tuh Ibu? Kalau Ibu sebut mata? Tidak ada. Oke, terima kasih. Berarti kalian bisa paham ya? Oke, bisa dilaksanakan? Tadi uji coba saja. Tadi uji coba. Jadi praktek yang sebenarnya kita lakukan sekarang harus lebih konsentrasi. Oke, yuk mulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, siapa yang tidak memegang temannya
mana nanti kalian mengerjakan sebuah kasus, ya, sebuah kasus yang akan kalian diskusikan kepada teman kelompok kalian. Sebelum kalian mengerjakannya, kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya. Ya, jadi jangan salah, ya. Nah, Ibu harap tugas ini nanti kalian kerjakan bersama-sama, tidak ada yang kerja sendiri-sendiri. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Tadi tertukar ya, Nak, ya. Ini kelompok 2. Nah, itu kelompok 4. Tadi salah ya, Nak. Ini kelompok 4 dan ini tugas untuk kelompok 2. Silakan anak-anak semua mengerjakan kasus yang harus kalian amati. Selamat bekerja. Bagaimana kelompok 1 ada di dalam? Kelompok 4? Aman, alhamdulillah. Kelompok 3? Iya. Bagian ini Nah, yang ini dibuat ciri-cirinya ada ya, Nak, ya? Ciri-cirinya, semua ciri-ciri dari kasus ini silakan kalian cari dulu, terus nanti dimasukkan ke sini. Bisa, Nak? kasih Ibu. Iya. Kelompok 1? Aman? Nah, nanti dari hasil kelompok kalian mempresentasikan ke depan ya, Nak. Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Jika selesai, silakan maju satu-satu per kelompok, diurutkan saja dari kelompok 1, 2, 3, 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Sudah, Nak? Silakan jika sudah selesai nanti dikumpulkan, ya. Ya, Bu. Dikumpulkan, tapi sebelum itu kalian presentasikan dulu, ya.
perumahan mewah membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itu, para pemilik proyek memutuskan untuk mengumpulkan modal dari banyak investor dengan penampilan penerbitan saham. Para investor ini tidak untuk mengelola proyek sehari-hari, melainkan memilih direksi dan komisaris untuk menjalankan perusahaan. Tanggung jawab para investor ini di atas ada jumlah saham yang mereka miliki. Lanjut pada jenis selanjutnya, yaitu jenis usaha yang disarankan oleh alasan pembuat. Yang pertama adalah persoalan terbatas atau yang bisa disebut PT. Alasannya, ciri-ciri persoalan terbatas atau PT agar berubah dari saham proyek yang membutuhkan dana besar yang dibutuhkan dari banyak investor dengan menerbitkan saham. Dua, tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab para investor pribadi mereka tidak akan digunakan untuk melunasi utang perusahaan. Yang ketiga yaitu manajemen profesional. Para pemilik dan investor tidak terlibat dalam proses melainkan menunjuk hewan baik pasangan materi yang dapat saya serahkan kembali pada Ibu sudah jelaskan tentang materi BMS, kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, sebelum kita berakhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas kembali dengan kalian untuk kalian kerjakan di rumah. Ya, tugasnya adalah silakan kalian menyimpulkan, mereview, silakan kalian mereview atau menyimpulkan kembali materi yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang BUMS. Tugas tersebut kalian buat dalam bentuk vlog mini, ya. Silakan kalian buat tugas tersebut ke dalam vlog mini. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, hasil tugas kalian tersebut nanti kalian kirim melalui link yang sudah Ibu kirim di grup WA. Ya, silakan kalian nanti buka WA. Setelah pulang sekolah, kalian buka WA. Ada link, kalian kirim tugas itu ke link yang sudah Ibu kirimkan. Bisa ya, Nak? Bisa. Baik, sebelum kita berakhir pembelajaran kita ice breaking kembali.
Oke? Kita diskusi kembali. Nah, silakan anak-anak ibu berdiri terlebih dahulu. Tadi breaking kita memakai lagu kepala, pundak, lutut kaki. Sekarang kita rubah, ya. Kalau ibu bilang 1, tepuknya 1. Kalau ibu bilang 2, tepuk 2. Kalau 3, tepuk 3. Ingat ya, kalau ibu bilang tepuk 1 kali tepuk. Kalau 2 berarti tepuknya 2 kali. Kalau 3 kali. Kalau ibu bilang kanan berarti kalian memegang teman kalian di sebelah kanan atau gini saja. Kalau ibu bilang kanan, angkat tangan kiri. Nah, ya, angkat tangan kiri. Kalau ibu bilang kanan berarti angkat tangan kiri. Nah, berarti sebaliknya. Ya, bisa? Bisa. Kalau ibu bilang 1, 2 berarti tepuknya 1 kali, 2 kali. Kalau ibu bilang kanan berarti tangan apa yang diangkat? Kiri. Nah, itu kembali mengetes konsentrasi kalian. Kalau kalian konsentrasi, tidak ngantuk, tidak lesu, kalian bisa melakukannya. Bisa nggak? Bisa. Kita uji coba terlebih dahulu. Mau tepuk di sini? Apa tepuk di meja, nak? Di sini saja, ya. Oke. 1, 3. Oke. 1, 1, 3. 1, 2. Kepala. Tadi tuh ibu tidak menyebutkan kata tapi menyebutkan kata tadi tuh ibu tadi mengatakan cluenya tangan kanan atau tangan kiri. Nah, kita ulangi ya. Konsentrasi. Sekali lagi konsentrasi. Boleh, oke. 1, 2. Oke, 1, 1. Kanan. 1. Kiri. Oke, masih konsentrasi. Kanan. 3, 3, 1. Oke. 1, 1, 2. Oke, kiri. Kanan. 1, 2. Kiri. Kanan. 3. Oke. Masih semangat, kan? Masih seru? Masih ingin lagi? Nah, kita karena waktu zuhur sudah tiba, kalian silakan duduk kembali dan kita lanjutkan dengan ya. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa kembali yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, maka yang kita berdoa. Doa dimulai. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harapkan materi yang sudah Ibu berikan tadi bisa bermanfaat dengan kalian ya, dan bisa kalian terapkan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Baik, waktu zuhur sudah tiba.